Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah
hendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi penabur sabda. Kadang kita tidak sabar dalam perjalanan menuju sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang baru. Namun semua kemajuan selalu melewati proses bertahap yang juga ditandai oleh ketidakstabilan dan butuh waktu yang lama. Hari ini kita memiliki dua perumpamaan yang diceritakan oleh Markus. Keduanya adalah gambaran kerajaan Allah, kebenaran dan kasih Allah yang tersebar di antara orang-orang di seluruh dunia. Keduanya diambil dari dunia pertanian, dunia yang pasti sudah sangat familiar bagi para pendengar Yesus. Kita seperti benih yang ditaburkan di bumi. Dengan pengasuhan yang konstan siang dan malam, benih-benih kecil itu tumbuh sedikit demi sedikit. Dari benih terkecil yang ditanam dalam jiwa, kerajaan surga akan tumbuh. Dengan pemeliharaan Tuhan, hanya cabang-cabang yang akan tumbuh dan menaungi yang lain. Kerajaan Allah memiliki banyak segi, seperti berlian. Itu tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, siapa yang dapat memahami pikiran Tuhan? Di sini penekanannya adalah pada cara-cara yang tenang, tetapi pasti di mana Allah melakukan proyek ilahi dari keselamatan dunia. Saya mungkin khawatir tentang keadaan dunia, tentang kehidupan kita, tentang makan dan minum, pekerjaan dan uang. Tetapi Tuhan memperhitungkan semuanya dan tidak panik. Tuhan, mungkin tugas saya terutama adalah menabur benih dan percaya bahwa benih itu akan tumbuh dengan ritmenya sendiri dan datang untuk memanen pada waktumu yang baik. Biarkan saya menabur dengan cinta, karena hanya cinta yang bertahan sampai kekekalan, dan biarkan saya selalu memperhatikan Tuhan. Saya adalah murid-Mu, dan Engkau adalah Tuhan atas panenan. Saudara-saudariku terkasih, adalah tugas kita untuk menyebarkan firman Tuhan
dan meniru perbuatan baiknya. Kita tidak boleh lupa untuk membantu sesama kita dengan cara-cara kecil kita sendiri, agar kelak kita memperoleh kerajaan Allah. Sebagaimana dikatakan Paulus, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Semoga demikian. Amin.